pertama itu kita lakukan pemeriksaan pada nervus 1 atau nervus olfactorius. Nah, untuk nervus olfactorius yang pertama itu untuk memeriksa penciuman dari si pasien, di mana pemeriksaannya itu kita gunakan wewangian yang dilewatkan dari hidung si pasien. Yang pertama itu kita periksa terlebih dahulu kedua lubang hidung dari si pasien, baik yang kanan maupun yang kiri. Yang pertama itu kita tutup terlebih dahulu pada lubang hidung kiri si pasien untuk memeriksa pada lubang hidung kanan pasien. Kemudian begitu pula sebaliknya, kita lakukan pemeriksaan pada lubang hidung kiri si pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan cara melewatkan wewangian di depan hidung si pasien. Apabila tercium berarti tidak ada masalah. Baik, bagaimana? Apakah wewangiannya tercium? Tercium. Baik, selanjutnya itu untuk memeriksa nervus opticus. Nah, untuk memeriksa nervus opticus ini kita lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah refleks dari pupil si pasien itu normal. Dimana yang pertama kita instruksikan pasien untuk meletakkan tangan pasien di antara kedua mata, kita letakkan di tengah. Kemudian kita periksa menggunakan senter. Apabila refleks pupil mengecil itu maka akan dianggap normal. Kemudian setelah itu kita periksa dengan cara swinging move atau kita gerakan senternya melalui kedua bola mata pasien untuk melihat apakah pupil pasien itu mengecil sama ataupun tidak. Dimana caranya itu kita mengayunkan senter ke depan mata pasien. Kemudian dianggap normal apabila pupil kanan dan juga pupil kiri mengecil sama. Untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan nervus ketiga, keempat, dan juga keenam ataupun nervus oculomotoris, nervus trochlearis, dan juga nervus abducens. Nah, ini pemeriksaan ini untuk melihat apabila adanya pergerakan bola mata pasien. Dimana pemeriksaannya itu kita instruksikan pada pasien untuk melihat ke depan dan untuk melihat apakah lapangan pandang dari si pasien itu normal. Setelah kita instruksikan pada pasien untuk melihat ke depan, itu kita lakukan gerakan satu tangan. Kita untuk melihat apakah pasien untuk meminta pasien menunjuk tangan mana yang bergerak. Kemudian setelah itu pasien kita minta untuk mengatakan apabila tangan itu bergerak ataupun tidak bergerak sesuai dengan gerakan operator. Gimana hal ini kita lakukan pada kanan dan juga kiri. Gerak, diam, gerak, diam, gerak. Kemudian setelah itu kita instruksikan pada pasien untuk menutup salah satu bola matanya. Kemudian operator mencoba menggerakkan ataupun tidak menggerakkan tangan dari operator. Diam, gerak, diam, gerak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan cara meminta pasien untuk mengikuti gerakan tangan operator, di mana gerakan tangan operator itu membentuk huruf H. Apabila normal, di mana gerakan bola mata si pasien itu sesuai dengan gerakan tangan operator, berarti tidak ada tanda ataupun tidak ada fraktur pada orbital rim dari si pasien. Nah, selanjutnya itu ada saraf ataupun nervus trigeminal, di mana untuk sensorinya pertama kita raba pada bagian dahi atau nervus ophthalmicus. Kemudian kita raba pada bagian pipi ataupun nervus maxillaris. Dan kemudian kita raba pada bagian bawah bibir ataupun nervus mandibularis. Nah, kemudian kita tanyakan pada pasien apakah perabaan ataupun pemeriksaan yang kita lakukan itu terasa ataupun tidak. Bagaimana, apakah terasa? Nah, kemudian kita instruksikan pada pasien untuk membuka dan menutup mulut, lalu kita raba pada area temporalis. Baik, mungkin bisa dibuka dan ditutup mulutnya. Kemudian kita instruksikan pada pasien untuk membuka dan juga melakukan oklusi secara maksimal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada area masseter, di mana kita instruksikan pada pasien untuk menggigit dengan keras dan untuk memaju mundurkan, di mana kemudian operator akan memegang pada bagian masseter ataupun akan kita periksa pada bagian masseter dari si pasien. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk nervus facialis. Nah, untuk nervus facialis yang pertama itu kita periksa sensoriknya terlebih dahulu,
dengan cara kita raba seluruh wajah dari sisi kanan maupun sisi kiri pasien dengan menggunakan tisu. Apakah terasa? Rasa. Kemudian setelah itu kita instruksikan pada pasien untuk menggembungkan mulut, kemudian kita cek apakah pada saat pasien menggembungkan mulut pada sisi kanan dan juga sisi kirinya itu sama ataupun tidak. Nah, pada pasien itu ditemukan hasil yaitu sama ataupun simetris. Kemudian kita minta pada pasien untuk bersiul. Nah, apabila pasien bersiul dengan normal, itu mulut pasien tidak akan miring. Coba bersiul. Pada pasien itu dihasilkan bahwa siulan dari si pasien itu bagian mulutnya itu normal, yaitu tidak adanya bagian dari mulut si pasien yang miring. Kemudian selanjutnya kita cek pada alis si pasien atau kita periksa alis pasien, di mana kita instruksikan pada pasien untuk mengangkat alis kanan dan kiri sekaligus. Kemudian kita instruksikan pada pasien untuk memejamkan mata dengan kuat, dan operator akan mencoba membuka matanya dengan menarik kelopak matanya secara kuat. Nah, setelah itu, di mana untuk hasil dari si pasien itu tidak terbuka, di mana artinya tidak adanya kelemahan saraf yang diderita dari si pasien. Kemudian kita tanyakan juga pada pasien apakah ada perubahan rasa makanan ataupun tidak pada lidah, karena pada cabang nervus ketujuh itu biasanya mempersarafi 2/3 dari lidah, yaitu ada korda timpani untuk pengecapan. Apakah ada perubahan rasa makanan? Apabila tidak ada, itu kita simpulkan bahwa nervus facialis itu normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan pada nervus vestibulo-cochlear, di mana pemeriksaannya yaitu operator akan membisikkan sesuatu kepada pasien dengan jarak 15 cm, lalu pasien diminta untuk mengulangi apa yang operator itu sebutkan. Nervus. Kemudian setelah itu diperjauh jaraknya yaitu 60 cm, dan kita instruksikan pada pasien untuk mengulangi apa yang sudah operator sebutkan, baik pada sisi sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri. Kranial. Kemudian kita instruksikan pada pasien untuk memeriksa keseimbangannya, di mana pasien akan diinstruksikan untuk berdiri dan juga lurus ke depan, di mana mata pasien akan kita instruksikan untuk menutup dan pasien diminta untuk berjalan di tempat. Berdiri, kemudian menutup mata, kemudian instruksikan pada pasien berjalan di tempat. Jika seimbang normal, maka tidak ada gerakan ke kanan ataupun ke kiri. Apabila ada gerakan ke kanan ataupun ke kiri, ataupun pasien itu tidak seimbang secara normal, maka disimpulkan adanya gangguan pada sarafnya. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan pada nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus, di mana kita pada operator akan meminta pasien atau menginstruksikan pada pasien untuk mengatakan A untuk melihat apakah uvula dari si pasien ini berada pada di tengah ataupun tidak. Setelah itu pasien akan diminta untuk minum. Kemudian kita tanyakan pada pasien atau apakah pasien bisa minum ataupun adanya kendala tertentu. Bisa. Kemudian selanjutnya pasien diminta untuk batuk. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada nervus aksesori. Nah, untuk nervus aksesori ini kita instruksikan pada pasien untuk menaikkan bahu pasien, lalu operator akan mencoba menekan bahu pasien untuk melihat keseimbangan bahu kanan dan juga kiri si pasien. Kemudian setelah itu pasien akan diminta untuk menggerakkan leher ataupun dagu dari si pasien itu ke arah kanan ataupun kiri, dan sedangkan operator itu mencoba untuk menggerakkan leher ataupun dagu si pasien itu berlawanan arah dengan arah sudah diinstruksikan pada pasien. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan pada nervus hypoglossus, di mana untuk nervus hypoglossus kita instruksikan pada pasien untuk meletakkan lidahnya atau menempelkan lidahnya pada bagian pipi. Kemudian operator akan mencoba menekan pipi yang telah diletakkan lidahnya. Apabila lidah tidak bergerak ataupun tidak bergoyang, itu dikatakan normal.
Baik, mungkin sekian pemeriksaan dari nervus cranialis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.